Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan maf'ul mutlak, ya, yang merupakan juga salah satu di antara status kata di dalam bahasa Arab yang kata tersebut nantinya harus dibaca secara mansub. Ringkasnya, maf'ul mutlak ini adalah masdar. Masdar yang disebutkan setelah fiilnya, ya tentunya tidak harus langsung setelah ada fiil terus ada masdarnya, tidak, ya. Ya, tahu ya masdar ya. Sebagaimana kalau kita belajar shorof kan misalkan doroba yadribu dorban. Ya. Doroba berarti memukul, yadribu sedang memukul, doroba telah memukul, yadribu sedang memukul, dorban pemukulan. Nah, maka dorban ini masdar. Ya. Jadi masdar ini disebutkan setelah fiil yang berada dalam suatu jumlah. Yang mana penyebutan masdar ini setelah fiilnya, artinya beriringannya adanya masdar ini yang disebutkan setelah disebutkannya fiil daripada masdar itu tentunya memiliki tujuan. Ada tujuannya, jadi tidak asal sebut. Nanti akan kita bahas fungsinya itu apa. Nah, dan hukum masdar ini yang disebutkan setelah fiil ini dibaca secara mansub dalam i'rab. Contohnya, ada contoh jumlah misalkan qatala Zaidun al-asada qatlan. Jadi kata qatlan ini merupakan masdar untuk qatala. Ya. Qatala ini kan fiil. Ya, fiil madhi, kata kerja. Nah, ini qatlan merupakan isim. Dan di sini bentuknya adalah masdar. Ya. Artinya juga memukul. Tapi karena qatala di sini fiil dan qatlan di sini isim dan di sini berupa masdar, maka kita lihat di sini bagaimana kita memahami maknanya suatu maf'ul mutlak itu bisa ada dalam jumlah. Kalau bahasa kita seperti ini. Kalau qatlan ini tidak disebutkan, kata qatlan tidak disebutkan di dalam jumlah, maka kita katakan jumlah ini tetap dikatakan jumlah mufidah alias kalimat sempurna. Misalkan kata qatlan kita hilangkan. Ya. Qatala Zaidun al-asada. Jadi kata qatlan tidak kita sebut. Maknanya berarti Zaid telah membunuh singa itu, ya. Seekor singa itu. Ya kan? Tetapi beda dengan ketika disebutkan masdar untuk jumlah tersebut misalkan. Yaitu kata qatlan yang merupakan masdar untuk qatala. Maka maknanya akan berubah lebih kuat. Di situ lebih mempertegas bahwa Zaid memang benar-benar telah membunuh singa itu. Ya. Itu ketika ada masdar. Ya, maka Zaid benar-benar telah membunuh singa itu. Itu maknanya lebih kuat dari ketika tidak disebutkan masdar untuk fiilnya. Nah, maka inilah gambaran tentang maf'ul mutlak yang itu merupakan satu kata berupa masdar untuk suatu fiil yang tentu memiliki tujuan tertentu disebutkannya masdar ini. Ya. Dan di situ masdar tersebut harus dibaca secara mansub, tidak boleh dibaca qatlun atau qatlin, ya, tetapi harus qatlan. Qatala Zaidun al-asada qatlan. Qatala Zaidun al-asada qatlan. Ini bisa jadi dalam bentuk kalimat positif, kalimat negatif, atau bisa juga ketika fiilnya merupakan fiil aktif atau juga fiil pasif, kata kerja aktif, kata kerja pasif.
Kata kerja pasif itu contoh misalkan kalau singa itu telah dibunuh, kutila. Ketika ada masdar maka maknanya lebih kuat. Singa itu benar-benar telah dibunuh. Di situ qatlan juga masdar untuk kutila. Ya, walaupun di situ kutila merupakan fiil pasif, ya, kata kerja pasif artinya yang menjadi subjeknya adalah singa. Singa itu telah dibunuh, benar-benar telah dibunuh. Qatlan di situ mempertegas. Ya. Demikian sekilas tentang pengertian maf'ul mutlaq. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sebutkan ya, kalau disebutkannya maf'ul mutlaq itu ada tujuannya. Jadi ada tujuannya. Yang pertama, untuk mempertegas terjadinya perbuatan. Ini sudah kita bahas. Ya. Contoh lain misalkan, Hafidh Zaidun al-kitaba hifdhan. Zaid telah benar-benar menghafal kitab itu. Ya. Ini kan kalau tidak ada kata hifdhan yang merupakan masdar hafidha, maka maknanya tidak ditekankan. Artinya Zaid telah hafal kitab itu. Biasa saja. Makna jumlahnya biasa saja. Tapi karena ada masdar maknanya lebih kuat. Zaid benar-benar sudah menghafal kitab itu. Itu yang pertama tujuan maf'ul mutlaq. Mempertegas terjadinya perbuatan. Atau juga bisa dengan tujuan lain. Yaitu menjelaskan sifat atau jenis perbuatan yang dilakukan. Misalkan. Zaid melompat, wasaba. Zaid melompat. Kalau misalkan kita katakan wusuban, maka Zaid benar-benar telah melompat. Cuma ada kondisi lain, misalkan kita ingin menjelaskan sifat melompat yang dilakukan oleh Zaid, maka kita bisa menggunakan maf'ul mutlaq atau menggunakan masdar untuk menjelaskan. Dan ini diidhofahkan kepada kata lain. Ya, misalkan Zaid melompat dengan lompatan macan. Misalkan an-namir. An-namir itu berarti macan. Maka lompatan macan ini adalah menjelaskan sifat perbuatan melompat yang dilakukan oleh Zaid. Di situ maf'ul mutlaq yaitu wusuba juga mansub. Ya, wusuban namir. Atau tujuan lain. Yaitu menjelaskan bilangan perbuatan. Contoh lain, kataba Zaidun ar-risalata kitabatan wahidatan. Zaid menulis surat itu dengan sekali penulisan. Di situ ada kata wahidatan. Ya, seperti itu. Kataba Zaidun ar-risalata kitabatan wahidatan. Zaid telah menulis surat itu dengan sekali penulisan. Di situ kitabatan sebagai maf'ul mutlaq mansub. Lalu apa status kata wahidatan? Nah, ini sebetulnya bisa dikatakan ini merupakan satu jabatan lain untuk isim. Ya. Satu jabatan lain untuk isim yang belum saatnya kita bahas. Tapi yang jelas kita di sini mendapatkan penjelasan bahwa disebutkannya maf'ul mutlaq atau masdar untuk suatu fiil dalam jumlah itu memiliki beberapa tujuan. Memiliki beberapa tujuan atau maksud. Ya. Setidaknya ada 3 tujuan. Mempertegas atau menjelaskan sifatnya atau menjelaskan bilangannya. Ya. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.